Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satrio Wicaksono. Jadi pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang Linux Essential, yaitu Lab 15. Nah, Lab 15 ini berjudul Sistem dan Keamanan User atau User Security. Nah, pada Lab 15 ini mahasiswa atau pelajar akan bisa memantau siapa saja yang login pada sistem dan melihat user dan group permission. Nah, ada dua poin yang akan kita pelajari di lab 15 ini, yaitu yang pertama, mempelajari perbedaan dari super user account dan regular user account. Lalu yang kedua, melihat informasi dari akun user. Lalu pada step pertama kita akan mempelajari fungsi komen su atau sudo. Nah, pertama fungsi komen su ini biasanya digunakan ketika sebuah komen diharuskan menggunakan user root. Lalu fungsi comment sudo biasa digunakan untuk menjalankan satu perintah sebagai pengguna root dengan mengawali perintah tersebut dengan sudo. Lalu yang pertama kita akan mencoba fungsi masukkan password yang telah diberikan oleh Linux itu net lab 123. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai user root. Nah, untuk mengkonfirmasi kita sebagai user baru, kita menggunakan fungsi comment ID. Lalu yang step kedua, kita menggunakan fungsi exit. Nah, di mana fungsi exit ini berfungsi untuk keluar dari user root tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita menandakan sudah keluar dari user root. Nah, jadi default kita itu user sysadmin. Kita menggunakan ID untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah berpindah user. Lalu step 3 kita akan mengakses salah satu file. Nah, seperti ini. Fungsi head ini berarti mengambil 5, 10 atau 5 file ke atas. Nah, di sini tidak bisa karena kita diharuskan mengganti user kita menjadi root. Jadi ada beberapa file atau folder yang diharuskan menggunakan user root. Jadi kita sebagai sysadmin atau user reguler tidak bisa mengakses file atau folder tersebut. Nah, di sini step 4 kita akan menggunakan fungsi sudo untuk membuka file yang tadi tidak bisa. Sudo add shadow. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah bisa karena kita menggunakan fungsi dari si comment sudo ini. Lalu di 15.3 ini kita akan mempelajari tentang user akun dan file lalu komen yang menampilkan tentang informasi akun user. Nah, lalu di sini kita akan mencoba mengakses file password. Nah, file password ini berisi informasi umum tentang pengguna atau user seperti nama pengguna, UID, DID, directory home, dan shell login. Nah, kita akan mencobanya. Head fpc password. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan berisi tentang nama pengguna, UID, GID, directory home, dan shell login. Nah, di step 2 ini kita akan menggunakan fungsi grep yang dimana gunanya untuk melihat histori atau rekaman dari sysadmin akun kita.
Contohnya seperti ini. Create usernya namanya, lalu etc, lalu passwd. Nah, di sini akan menampilkan sesuai dengan yang dihasilkan oleh si Linux ini. Jadi menampilkan history atau record dari sysadmin akun kita. Nah, lalu di 15.4 ini tentang password. Nah, sini kita akan menggunakan file shadow yang berada di dalam folder etc, yang dimana file ini berisi tentang informasi tentang password user. Nah, di exercise ini, di pelajaran ini, kita akan menggunakan beberapa komen untuk melihat data di file ini. Nah, sini kita akan mencoba baris ini. Nih, kita coba head 3, lalu kita akan menampilkan 3 baris teratas di folder etc di file shadow. Nah, di sini jelas tidak bisa karena si file shadow ini berisi informasi yang rahasia, jadi kita tidak bisa membuka dengan sembarangan. Lalu di step 2 ini kita akan mencoba ls ya, sebelum kita memakai sudo. Nah, di sini kan menampilkan permissionnya, yang bisa buka file ini siapa? Root. Jadi kita sebagai sysadmin tidak bisa membuka file ini sembarangan. Lalu di step 3, nah di sini kita akan menggunakan sudo. Nah, di sini baru kita bisa melihat isi file dari shadow ini. Nah, di sini kita akan ditampilkan ya, isi dari file shadow ini. Lalu yang selanjutnya step 4. Nah, ada fungsi yang namanya getTen. Nah, fungsi getTen passwd ini kurang lebih sama dengan fungsi grep. Sama-sama menghasilkan ini juga. Contohnya seperti ini sudah saya lakukan. Nah, jadi di baris pertama ini itu sysadmin namanya. Nah, X-nya ini tuh password placeholder-nya. Lalu yang ini tuh user ID-nya. Lalu selanjutnya ada primary group ID ini. Lalu ini namanya tuh comment. Lalu home directory-nya tuh ini. Lalu shell-nya tuh ini. Nah, jika ini sysadmin berarti namanya sistem administrator. Kalau root itu berarti root. Seperti ini. Lalu yang step 5, kita bisa melihat dokumentasi dari file passwd ini dengan mengetikkan komen seperti ini. Dokumen 5 lepas WD. Nah, di sini kita akan tampilkan sama seperti apa yang dihasilkan oleh si Linux Essential ini. Channel login name, optional encrypted password, numerical user ID, numerical group ID, username or comment field, use from directory, dan optional user comment interpreter. Lalu pada step ke-6 kita akan menggunakan fungsi ID dan ID root. Bedanya ini sama saja, cuman ID root diperuntukkan untuk root, kalau ID diperuntukkan untuk user yang kita gunakan sekarang ini. Jadi sini saya sudah mencobanya. Di sini ada beberapa komen yang show lah yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan user identify. Lalu ini merupakan primary group identify. Lalu yang terakhir ini groups that you belong to. Ini. Lalu yang pembelajaran kelima, kita akan mempelajari beberapa sebuah komen
yang menampilkan siapa saja yang login di sistem kita, ke sistem kita. Lalu pada step pertama kita menggunakan komen who, yang dimana isinya menampilkan seperti ini. Nah, di sini sysadmin ini jadi username ya. Lalu terminalnya tuh konsol. Sorry sini. Lalu sini tanggal dari kita login sepertinya. Nah, jika ingin melihat lebih detail, kita menggunakan fungsi komen w yang dimana lebih singkat dari komen who dan juga lebih detail. Nah, di sini lebih detail seperti tanggalnya, jamnya. Lalu yang pembelajaran terakhir tentang viewing login history. Nah, kita akan menggunakan sebuah fungsi yang namanya last. Fungsi comment last. Nah, gunanya kita di komen ini kita akan membaca seluruh login history dari file WTMP dan menampilkan semua login dan reboot records secara default. Kita akan menggunakan fungsi last. Jadi saya sudah mencobanya, yaitu ini username-nya, ini hari, bulan, tanggal, dan jamnya. Ini menandakan masih si user ini masih login. Jadi segitu saja penjelasan dari saya tentang lab 15 ini tentang induk esensial. Jika penjelasannya dirasa kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.